Di mata kuliah Teori Rangkaian Listrik atau Electrical Circuit Theory. Pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu rangkaian. Rangkaian adalah sebuah kumpulan komponen yang memiliki suatu fungsi tertentu, dan di sekitar kita banyak sekali contohnya, misalnya televisi, radio, pengeras suara, sistem distribusi tegangan tinggi, dan lain-lain. Rangkaian dapat menjadi kompleks atau rumit tergantung dari jenis fungsi yang ingin diselesaikan, tapi di kelas ini kita akan mempelajari rangkaian linier sederhana. Rangkaian ini terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor, tegangan, sumber tegangan, dan sumber arus, dan linear op-amps. Komponen di atas tersebut merupakan komponen dasar yang membentuk suatu rangkaian. Sebagai awal, kita perlu mengerti 3 ukuran dasar di dalam rangkaian listrik, yaitu muatan, arus, dan tegangan. Di bawah ini adalah analogi gambar, analogi air, terkait nantinya dengan listrik. Di sini dianalogikan ada wadah air, penampung air di atas permukaan tanah. Kemudian di bawah terhubung pipa air yang mengalir ke bawah. Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa air tersebut dapat mengalir? Tentunya ini adalah pertanyaan yang mendasar karena kita dapat menjawabnya dengan 2 hal, yaitu karena ada gravitasi dan karena ada energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial ini dikarenakan wadah menyimpan air. Semakin tinggi wadah dari permukaan air, maka semakin besar energi potensial yang disimpan. Kemudian arus air sendiri akan terbentuk saat pipa air dibuka, kemudian air di dalam wadah mengalir dari pipa bagian atas ke bagian bawah. Semakin tinggi wadah air dan semakin lebar diameter pipa, maka kesimpulannya arus air akan semakin besar dalam pengertian jumlah air yang ditransport dari atas ke bawah. Ini merupakan salah satu contoh dasar bagaimana generator air itu dibuat di waduk PLN untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian didistribusi menggunakan kabel atau jaringan listrik tegangan tinggi ke rumah-rumah. Dengan demikian, analogi dengan rangkaian listrik dapat disimpulkan pada tabel berikut ini. Pertama, massa air dianalogikan sebagai muatan listrik, kemudian arus air dengan arus listrik, ketinggian wadah air dengan tegangan, kemudian energi potensial atau kinetik menjadi energi listrik dianalogikannya. Pertama, kita ingin melihat apa itu muatan. Muatan adalah sifat listrik dari suatu benda atau zat. Satuan dasar dari muatan itu disebut sebagai Coulomb. Nah, muatan tidak seperti massa air, meskipun dianalogikan dengan massa air, karena dia terdapat 2 tipe muatan, yaitu positif dan negatif.
Jika kita lihat struktur dari suatu benda, itu terdiri dari atom-atom. Kita dapat menggambarnya seperti planetary, sistem planet, di mana di tengah terdapat ada proton dan neutron, kemudian ada elektron yang mengelilingi proton dan neutron tersebut. Di dalam keadaan seimbang, maka jumlah antara elektron dan proton itu adalah sama. Dan dikatakan bahwa zat tersebut atau benda tersebut tidak memiliki muatan. Nah, jika protonnya lebih banyak daripada elektron, maka zat tersebut bermuatan positif, dan sebaliknya jika jumlah proton lebih sedikit dari elektron, maka zat tersebut bermuatan negatif. Satu kolom atau negatif satu kolom itu adalah muatan dengan jumlah elektron sebanyak 6,241 kali 10 pangkat 18 elektron. Atau dengan kata lain, satu elektron itu memiliki muatan sebesar minus 1/6,241 kali 10 pangkat 18 atau sama dengan minus 1,602 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Dari angka ini bisa diketahui bahwa elektron ini sangat kecil sekali, sehingga baru di tahun 80 atau mungkin 90-an baru bisa dilihat menggunakan mikroskop khusus. Balik ke analogi air, pada saat terdapat gravitasi, maka air tersebut akan mengalir ke bawah. Nah, jika dianalogikan dengan listrik atau partikel listrik bermuatan, maka hal ini juga bisa terjadi di mana terdapat gaya atau force di antara partikel-partikel bermuatan. Partikel dengan muatan berbeda akan saling tarik-menarik, dianalogikan seperti magnet. Kemudian partikel dengan muatan yang sama akan saling bertolak belakang. Kemudian hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak belakang dari dua benda bermuatan itu berbanding terbalik dengan jarak kuadratik di antara mereka. Jadi artinya semakin jauh jarak antara dua benda bermuatan, semakin lemah gaya tarik-menarik atau tolak belakang dari medan listrik tersebut. Kita menyebutnya medan listrik untuk membedakannya dengan medan magnet. Kemudian dua partikel bermuatan sama, misalnya satu coulomb pada jarak 1 meter, akan memiliki gaya bertolak belakang sebesar 10 pangkat minus 7 kali C kuadrat Newton, di mana C itu adalah kecepatan cahaya. Jika dilihat, maka gayanya sangat kecil, tapi kecepatan cahaya cukup besar. Jadi kalau dikali dengan total cukup besar. Sedangkan untuk notasi penulisan, Q adalah jumlah tetap, jumlah muatan tetap, Q besar, sedangkan Q kecil atau fungsi Q terhadap T, waktu. Ini adalah dua notasi yang akan kita gunakan. Kemudian arus.
Arus adalah jumlah total muatan yang melalui penampang area dalam sebuah konduktor, digambarkan pada ilustrasi silinder, di mana di tengah-tengah ada panah yang mengilustrasikan arus listrik yang mengalir. Nah, di dalam listrik tentunya tidak ada yang terlihat bergerak. Tetapi sebenarnya ada, hanya karena begitu kecil kita tidak dapat melihatnya. Di dalam sejarah listrik, pergerakan listrik dianggap berawal dari positif ke negatif. Jadi artinya dari partikel bermuatan positif bergerak ke partikel bermuatan negatif. Tapi kemudian setelah dapat dilihat, maka baru diketahui bahwa elektron bergerak sebaliknya, yaitu dari negatif ke positif. Berikut ini contoh baterai. Baterai itu adalah bisa dianalogikan sebagai suatu wadah air, tapi dia menggunakan kimia sehingga ada dua plat negatif dan plat positif. Jika kita hubungkan dengan konduktor, maka akan terjadi arus yang mengalir. Kita akan menggunakan konvensi arus positif untuk partikel bermuatan negatif. Apa yang dimaksud dengan konvensi arus positif? Artinya kita akan menganggap arus mengalir dari positif ke negatif. Formula untuk arus listrik itu adalah I sama dengan delta Q per delta T, atau berdasarkan waktu IT sama dengan dQt per dt. Berikut ini contoh untuk soal untuk arus. Di dalam gambar ada titik A dan titik B, di mana pada titik A terdapat muatan positif bergerak dari kiri ke kanan, IA. Kemudian ada IB yang sebaliknya bermuatan negatif bergerak dari kanan ke kiri. Jika diketahui IA adalah 0,2 coulomb per second dan IB sama dengan 0,53 coulomb per second, berarti kita harus tentukan IA dan IB berdasarkan partikel positif atau negatif. Kemudian tentukan arus total atau I. Dari sini kita bisa lihat, jika kita menggunakan konvensi arus positif, berarti IA sama dengan 0,2 ampere positif, sedangkan IB negatif karena berlawanan. Kemudian arus totalnya bisa dihitung dari IA ditambah IB tapi dalam hal ini karena IB negatif, berarti IA dikurang IB, sehingga totalnya menjadi 0,73.
kita bisa menganggap IB menjadi positif dengan membalik arah panahnya supaya searah dengan IA, sehingga kita bisa menjumlahkannya. Jadi IA plus IB dengan catatan IB sama dengan negatif dari negatif 0,53 atau positif 0,53. Kemudian QT adalah muatan yang melewati penampang konduktor dari kiri ke kanan. Ini diulang lagi. Tapi dalam contoh ini kita melihatnya dari waktu tahingga sampai dengan T. Jika QT-nya diketahui sama dengan eksponen pangkat minus T kuadrat, maka bisa digambarkan secara grafik. Bentuknya seperti eksponensial, kemudian sebelum pada area negatif dia naik, kemudian pada saat positif dia eksponensial turun. Maka kemudian kita perlu mencari IT-nya, arusnya. Kita masukkan IT sama dengan D QT per DT, atau sama dengan D dikali E pangkat minus T kuadrat dibagi DT. Nah, kita tahu dari sifat eksponensial, jika diturunkan dia akan kembali menghasilkan eksponensial karena turunannya sama. Kemudian pangkatnya kita diferensial menjadi minus 2T, dan jika digambar maka kalian bisa lihat sebelum negatif maka ada bentuk lonceng lagi ke atas, kemudian ada lembah ke bawah. Kemudian soal contoh ketiga ini masih sama, hanya untuk bentuk muatan T yang berbeda digambar terhadap waktu. Kemudian kita diminta untuk menggambar arus terhadap waktu. Nomor 4, kita melihat kebalikannya. Jadi diketahui grafik arus terhadap T, kemudian diminta untuk menggambarkan muatannya seperti apa. Nah, di sini kita bisa melihat ada kondisi pertama di mana T sama dengan 0 sampai dengan 1. Dan untuk mencari QT kita melakukan integrasi terhadap IT dan didapat hasil T kuadrat. Kemudian kondisi 2 adalah T di mana 1 berada di antara 1 dan 2 detik. Kemudian untuk IT-nya adalah minus 2T plus 4. Kalian perlu lihat mengapa rumusnya seperti ini, bandingkan dengan grafik. Kemudian jika dihitung QT-nya berapa, maka kita akan dapat rumus yang di bawah, minus 2 ditambah 4T dikurang T kuadrat. Kondisi 3 menyatakan T jika lebih besar atau sama dengan 2. Untuk hal ini bisa dilihat di grafik IT bahwa setelah 2 tidak ada arus yang mengalir, dan ini bisa diartikan bahwa muatannya konstan setelah 2.
Dan gambar di bawah menyatakan hasil dari 3 kondisi tersebut, 0 ke 1, 1 ke 2, dan lebih besar dari 2. Kemudian contoh yang kelima adalah gambar IT yang berbeda. Yang bisa dilihat jika ditanya berapa muatannya, kita tinggal hitung berapa area di bawah kurva tersebut. Nah, kurvanya dapat dilihat ada yang di atas, ada yang ke bawah. Kita bisa menganggap ini seperti yang ke atas seperti gedung, tinggi, yang ke bawah seperti jurang gitu ya. Kemudian kita harus menghitung area dari setiap gedung dan lembah tersebut, dan itu menandakan jumlah muatan yang terdapat atau melewati suatu penampang tertentu. Kita sampai di kesimpulan, dan kesimpulannya ada beberapa. Pertama adalah wadah air dan rangkaian listrik. Kalian harus ingat massa air itu sama dengan massa muatan listrik, kemudian arus air sama dengan arus listrik. Kemudian kita harus ingat bahwa arus itu adalah jumlah muatan per satuan jumlah waktu. Jadi atau sama dengan rata-rata pergerakan dari suatu muatan pada suatu penampang tertentu. Kalau kita ekspresikan dalam fungsi waktu T, berarti IT sama dengan diferensial dari QT per DT. Kemudian kalau kita balik, berapakah QT? Berarti QT adalah integral dari minus tak hingga ke terhadap sampai dengan T untuk I T dt. Oke, kita sampai di akhir pertemuan 1. Saya Jimmy, terima kasih telah mendengar.